Misteri Gunung Raung dan kisah seram Kerajaan Macan Putih. Gunung selalu punya cerita dan daya tarik tersendiri Kali ini Kang Idad bercerita tentang Gunung Raung. Gunung Raung terletak di perbatasan Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Banyuwangi, Jawa Timur. Selain itu, gunung dengan ketinggian 3.344 mdpl ini sempat beberapa kali mengalami erupsi. Erupsi pertama terjadi pada 1586. Lalu 11 tahun kemudian, tepatnya pada 1597, gunung ini pun kembali erupsi. Selanjutnya, Gunung Raung pun meletus dengan dahsyat pada tahun 1638. Terbaru, Gunung Raung meletus pada Kamis 28 Juli 2022. Gunung ini sempat memuntahkan hujan abu vulkanik tipis di wilayah Jember dan Banyuwangi. Pada saat itu, Gunung Raung sempat mengalami 4 kali letusan per 29 Juli 2022. Gunung Raung kini berada di level waspada. Dengan keindahannya yang bisa memanjakan mata siapapun yang mendaki gunung itu, ternyata Gunung Raung menyimpan banyak misteri yang kerap menghantui para pendaki. Banyak kisah seram tersaji dari para pendaki yang pernah melakukan pendakian di Gunung Raung. Bahkan penamaan berbagai pos yang ada di Gunung Raung pun sangat menyeramkan. Bayangkan saja, ada pos yang namanya Pondok Sumur, Pondok Demit, Pondok Angin, bahkan Pondok Mayit. Ternyata pos-pos tersebut bukan asal dikasih nama. Ada latar belakang yang penuh misteri di balik itu semua. Pondok Sumur misalnya, menurut cerita warga lokal, ada sumur yang kerap dipakai orang bertapa sakti dari Gresik. Konon katanya sumur dan pertapa itu masih ada hingga sekarang, tapi masih menjadi misteri karena menurut warga lokal, sumur dan pertapa itu tidak kasat mata. Berdasarkan cerita para pendaki yang berkemah di Pondok Sumur, konon selalu terdengar suara derap kaki kuda berlari di sekitar tenda. Tetapi ketika dilihat ke area sekitar tenda, tidak pernah terlihat apapun, baik itu kuda poni atau kuda balap. Selain itu, ada Pondok Demit. Konon katanya di pos yang satu ini menjadi tempat swalayan bagi para demit alias setan. Dengan kata lain, Gunung Raung pun memiliki pasar setan, dan di hari tertentu di situ kerap terdengar suara ramai pasar dan alunan musik tradisional. Untung bukan musik dangdut, kalau ada ikut joget kayaknya. Kemudian ada Pondok Mayit. Mayit dalam bahasa Jawa artinya mayat atau jenazah. Konon di pos ini pernah ditemukan sosok mayat yang tergantung di pohon. Menurut warga lokal, mayat itu ialah bangsawan Belanda yang tewas terbunuh oleh pejuang kemerdekaan. Lalu ada Pondok Angin. Pondok ini adalah yang terindah dari pos-pos di Gunung Raung. Kalau cerah bisa melihat suasana kota Bondowoso dan Situ Bondo, apalagi city light-nya di malam hari yang enggak pernah gagal. Pantas jika banyak fotografer yang senang mengabadikan momen di sini. Tetapi di pos ini akan sangat berbahaya ketika hujan dan angin sedang kencang. Bisa-bisa pendaki terpental sampai ke dasar jurang. Di balik keindahannya itu, Pondok Angin Gunung Raung pun menyimpan banyak misteri dan kisah seram.
Pondok Angin adalah gerbang menuju kerajaan gaib, yaitu kerajaan Macan Putih. Tidak hanya itu, di pos ini pun lalu terdengar suara derap kaki kuda dan kereta kencana yang melintas. Kisah seram selanjutnya dari Gunung Raung ada di bagian barat kaldera dengan perbukitan terjal. Warga lokal sangat percaya jika tempat ini adalah wilayah kerajaan Macan Putih. Kerajaan ini dipercaya menjadi singgasana Pangeran Tawangulun. Menurut sejarahnya, kerajaan Macan Putih ini mulai berdiri ketika Gunung Raung meletus pada 1638 silam. Pusat dari kerajaan ini berada di puncak Gunung Raung, sementara sang Raja Pangeran Tawangulun adalah salah seorang anak Raja Majapahit yang hilang ketika bertapa. Konon, kerajaan Macan Putih ini masih ada sampai sekarang. Warga lokal pun percaya bahwa kerajaan ini beberapa kali sempat menggelar upacara pernikahan, sebab ketika upacara itu dimulai, hewan warga banyak mati secara misterius dan mendadak. Warga lokal percaya kalau hewan-hewan tersebut mati dengan sebab tertentu. Konon, hewan milik warga sekitar itu mati karena menjadi upeti untuk para penguasa kerajaan Macan Putih yang masuk ke alam gaib. Dalam beberapa cerita masyarakat disebutkan bahwa Pangeran Tawangulun ini adalah salah seorang suami Nyai Roro Kidul. Warga lokal pun percaya setiap malam Jumat kerajaan Macan Putih ini bisa dilihat oleh mata manusia di puncak Gunung Raung supaya Nyai Roro Kidul bisa mengunjungi suaminya. Tidak heran jika gunung tersebut dinamai Raung. Beberapa warga lokal menyebut kalau nama ini berasal dari Macan Putih yang menjadi legenda. Sementara warga yang lain menyebut karena angin yang selalu meraung-raung di Pondok Angin. Dengan misteri dan kisah seram Gunung Raung di atas, apakah masih berani mendaki gunung ini? Setelah tadi kita bercerita mengenai misteri dari Gunung Raung, kali ini kita akan bercerita mengenai fakta seputar Gunung Raung. Selain cerita mistis, berikut beberapa fakta seputar Gunung Raung yang perlu teman-teman ketahui. 1. Memiliki kaldera terbesar kedua di Indonesia. Kaldera Gunung Raung memiliki ukuran besar. Jika teman-teman berhasil menuju puncak sejati, maka akan disambut dengan pemandangan kaldera yang cantik dengan lebar 2 km dan kedalaman mencapai 500 meter. Luas kaldera Gunung Raung paling besar di antara gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa. 2. Jalur pendakian ekstrim dan mendebarkan. Agar bisa mencapai puncak Gunung Raung memerlukan skill pendakian yang mumpuni, termasuk skill tali menali dan panjat tebing. Sebab jalur yang dilalui terjal dan diapit oleh jurang curam. Pendaki harus melewati jalur ekstrim Shirotol Mustaqim yang hanya setapak sebelum mencapai 17 puncak. 3. Tidak ada sumber mata air saat melakukan pendakian. Saat melakukan pendakian Gunung Raung memerlukan pembekalan logistik yang cukup karena tidak akan menjumpai mata air. Anda harus membawa kebutuhan air dari base camp minimal 6 atau 7 liter per orang agar bisa mendaki selama 3 hari 2 malam. Agar tidak terlalu berat membawa bekal air, pendaki bisa menggunakan jasa porter. Teman-teman juga bisa mengubur air tersebut di lokasi yang dekat dengan camp area, memberinya tanda terlebih dahulu.
Selain cerita mistis Gunung Raung, di balik nama posnya yang seram, ada juga kisah mistis Kerajaan Macan Putih yang tadi telah kita sampaikan. Para pendaki dihimbau untuk tidak berbicara tidak pantas atau menjaga etika saat berada di Gunung Raung.